wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada yang berbahagia, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Tak lupa salam dan salawat semoga senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu materi tentang menilik mu'allaf sebagai mustahik zakat. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, fenomena mu'allaf sejak hadirnya Islam sampai saat ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Dalam sejarah Islam, kita mengetahui ada banyak kisah yang dialami oleh para mu'allaf. Bilal bin Rabah salah satunya. Dia adalah mu'allaf dari kalangan budak yang demi mempertahankan keyakinannya terhadap Islam, ia rela tubuhnya diterlentangkan di atas gurun pasir yang teramat sangat panas di tengah terik matahari sembari dihimpit dengan batu besar oleh majikannya. Ada pula mu'allaf yang bernama Sumayyah yang meninggal dengan cara yang sangat tragis demi mempertahankan keyakinannya terhadap Islam. Ia meninggal karena bagian kemaluannya ditusuk dengan besi yang sangat panas. Fenomena seperti ini masih terjadi sampai saat ini, dialami oleh sebagian para mu'allaf, meskipun tentu dengan kasus-kasus yang berbeda. Namun tendensi adanya penyiksaan baik secara fisik ataupun psikis ini merupakan fakta yang banyak dialami oleh para mu'allaf. Saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, istilah mu'allaf ini terdapat jelas dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Al-ayah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Ayat ini sebagai sumber hukum sangat otoritatif karena merupakan firman Allah, dan Allah sendiri menegaskan bahwa la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ayat ini menjadi acuan bagi kita kaum muslimin, khususnya bagi para pengelola zakat, infak, dan sedekah, bahwa ada 8 asnaf mustahik zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah mustahik mu'allaf. Dalam ayat tadi, mu'allaf berada pada urutan yang keempat setelah fakir, miskin, dan amil. Ini menunjukkan bahwa mu'allaf merupakan mustahik yang diprioritaskan, yang memang semestinya mendapatkan perhatian lebih dari kaum muslimin, khususnya daripada lembaga zakat amil, zakat infak, dan sedekah. Seberapapun kayanya seorang mu'allaf, ketika dia baru masuk Islam, baru berikrar syahadat, maka ia wajib mendapatkan haknya, mendapatkan bagian zakat dari kaum muslimin. Hak ini diberikan bukan karena imbalan dia telah masuk Islam, akan tetapi semata untuk meneguhkan jiwanya, meneguhkan akidahnya, dan untuk melindunginya dari kekufuran.
Maka hal ini menjadi sangat penting. Terlebih seorang mu'alaf itu masih dalam kondisi yang lemah, baik lemah iman, lemah ilmu tentang keislaman, juga untuk sebagian mu'alaf menjadi lemah ekonominya. Sebagian mu'alaf juga merasakan goncangan jiwa yang dahsyat ketika harus mengambil satu keputusan untuk berpindah agama. Dan pasca kepindahannya pun sebagian mereka banyak mengalami permasalahan kehidupan yang sangat kompleks. Ada mu'alaf yang terisolasi dari keluarganya. Ada mu'alaf yang mengalami intimidasi dari keluarga besar dan komunitas sebelumnya. Ada pula mu'alaf yang mengalami embargo ekonomi, dipecat dari pekerjaannya, hilang pekerjaannya, tidak lagi mendapatkan ma'isyah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan berbagai ujian yang sangat berat dialami oleh banyak mu'alaf, dan karena ujian yang berat inilah konsekuensi dari masuknya dia ke dalam Islam, maka ada sebagian dari para mu'alaf yang lebih memilih untuk menyembunyikan atau tidak mempublish keislamannya. Maka disinilah Islam sejatinya hadir, tidak hanya sebatas membantu proses ikrar syahadatnya, tapi juga bagaimana Islam hadir untuk memberikan perhatian, memberikan perlindungan, pendampingan, dan pembinaan secara kontinu. Jika ini dilakukan, maka insya Allah perkembangan mu'alaf secara kuantitatif yang menurut data Mu'alaf Center Indonesia mengalami peningkatan, ini akan berbanding lurus dengan peningkatan mu'alaf secara kualitatif. Maka tidak akan lagi kita mendengar ada mu'alaf yang kembali ke agamanya semula karena tidak tahan menghadapi ujian berat yang dialami pasca keislamannya. Kita tidak lagi mendengar ada mu'alaf yang karena himpitan ekonomi ia rela untuk dibaptis kembali di gereja, menikah di gereja karena tergiur oleh kehidupan yang layak yang ditawarkan oleh calon suaminya. Seperti yang belum lama ini terjadi pada salah seorang mu'alaf yang ada di salah satu desa di Kecamatan Merebet, Purbalingga. Maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk membebaskan mereka, membebaskan dari akidahnya yang sesat menjadi lurus, membebaskan dari kemiskinan menjadi sejahtera hidupnya, membebaskan mereka dari sakit menjadi sehat, membebaskan mereka dari yang sebelumnya termarginalkan menjadi termuliakan. Dengan kita melakukan perlindungan, pendampingan, dan pembinaan secara khusus untuk mereka, maka insya Allah para mu'alaf pun akan merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia dengan akidah barunya, merasa bahagia mendapatkan saudara-saudara barunya dalam komunitas kaum muslimin. Dan ini pun akan terpacu semangat di kalangan mereka untuk belajar Islam lebih dalam, terpacu semangatnya untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya sebagai konsekuensi dari syahadat yang telah diikrarkannya. Dan mereka pun akan merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari komunitas muslim. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Oleh karenanya pada bulan Ramadan ini, di mana Allah memberikan lipatan pahala yang berlipat ganda, kami mengajak mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk mereka para mu'allaf. Allah telah menjanjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, adanya janji Allah akan memberikan pahala kebaikan 700 kali lipat bagi kita yang mampu menolong saudaranya dengan kita melaksanakan syariat zakat, infak, dan sedekah. Siapa yang tidak tergiur dengan janji Allah ini? Jangan sampai kemudian kita menyesal kelak nanti di hadapan Allah sembari mengatakan,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Tuhanku, berilah penangguhan kematianku sesaat saja untuk aku bisa bersedekah supaya aku termasuk orang-orang yang saleh. Tentu ini merupakan sesuatu penyesalan yang tidak ada gunanya, sia-sia saja. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.